Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumihi fid dharain amin. Faslun al-ma'u qalilun wa katsirun. Al-qalilu ma duna qullataini wal katsiru qullatani fa akthar. Al-qalilu yatanajjasu bi wuqu'in najasa fihi wa illam yataghayyar. Kita lanjutkan lagi sebelum kita membahas daripada ma'un najis, air yang najis. Maka sebelumnya kita belum menyelesaikan tentang sunnah-sunnah wudu. Maka telah ana sebutkan sebagian yang punya syarahnya, yang punya kitab Kasifatus Saja, itu ada di syarahnya disebutkan fakaz amma sunanul wudu'i, adapun sunnah-sunnah wudu fakatsiratun, sangat banyak. Maka yang pertama at-tasmiyah, udah ana sebutkan kemarin cara yang paling afdal untuk membaca al-basmalah ketika melakukan wudu. Maka yang paling afdal kita kumpulkan 3 ibadah dalam satu waktu. Kita punya mulut mengatakan bismillahirrahmanirrahim, kita punya tangan membasuh tangan, kita punya hati niat apa? Nawaitu sunanal wudu. Maka itu yang paling baik, yang paling afdal. Dalam satu waktu bisa melakukan 3 sunnah sekaligus. Maka di antara sunnah sudah kita baca at-tasmiyah. Kalau lupa maka disunnahkan untuk membaca bismillah fi awwalihi wa akhirih, tapi sebelum selesai wudu. Kalau sudah selesai wudu maka tidak disunahkan lagi. Itu sudah ana jelaskan. Kemudian yang selanjutnya termasuk sunnah wudu as-siwak, sudah ana jelaskan. Kemudian al-madmadah. Al-madmadah artinya memasukkan air ke dalam mulut. Maka kita mendapatkan sunnah madmadah, apakah harus air dimasukkan ke dalam kemudian harus dikeluarkan? Tidak. Yang penting kita ngambil air, kita masukkan ke dalam mulut kita, mau dikeluarkan, mau digerakkan di dalam mulut, yang penting antum masukkan, maka sudah mendapat sunnah al-madmadah. Tapi yang sempurna bagaimana? Yang sempurna masukkan air ke dalam, kemudian antum gerakkan di dalam kerongkongan ini. Setelah itu baru antum keluarkan. Maka antum masukkan air ke dalam sini, antum gerakkan, itu namanya mubalaghah. Mubalaghah. Apa hukumnya? Sunnah, kecuali bagi orang yang berpuasa. Kalau orang yang berpuasa, madmadah sunnah tetap. Kalau ada orang berpuasa ketika hendak sholat, maka dia wudu. Ketika wudu, apakah sunnah madmadah? Al-madmadah sunnah bagi orang yang berpuasa. Tapi al-mubalaghah makruh. Al-mubalaghah makruh. Faham? Kalau bagi orang yang tidak puasa, al-madmadah sunnah, al-mubalaghah sunnah. Kayak kita orang ini ketika wudu, masukkan air ke dalam kerongkongan ini, kemudian gerakkan. Maka itu namanya mubalaghah fil wudu, ada hukumnya sunnah. Tapi kalau bagi orang berpuasa hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Karena sebab hukumnya makruh, kalau orang berwudu pada bulan Ramadan dimasukkan airnya, kemudian melakukan mubalaghah, walaupun masuk airnya tanpa sengaja, batal puasanya. Ngerti? Kalau antum wudu bulan Ramadan, antum mubalaghah, masukkan itu. Kemudian antum gerak-gerakan. Ternyata airnya tersebut masuk tanpa disengaja. Apa hukum puasanya? Batal. Kenapa hukum puasanya batal? Karena kita tahu mubalaghah bagi orang yang berpuasa itu hukumnya makruh. Sudah tahu makruh, kenapa dilakukan? Makanya membatalkan. Beda kalau madmadah kumur-kumur biasa, masuk air tanpa sengaja, batal wudunya? Tidak batal. Tidak batal. Karena al-madmadah hukumnya sunnah. Bagi orang yang berpuasa, al-mubalaghah makruh. Paham? Maka asal mendapatkan pahala madmadah, yang penting antum masukkan air. Mau antum keluarkan, mau antum minum, terserah. Ya, al-madmadah.
Kemudian selanjutnya yang disunahkan bagi seseorang ketika hendak berwudu al-istinsyaq. Apa istinsyaq itu? Memasukkan air ke dalam hidung. Antum ambil airnya, antum masukkan. Ketika antum masukkan sampai ke mana? Yang sunnah sampai ke hidung. Namanya khaysun. Biasanya kalau awal-awalnya kita pertama kali masukkan air ke dalam situ, itu biasanya agak sakit. Ya. Pilek biasanya. Tapi kalau sudah terbiasa, enggak, itu sehat, itu bagus. Karena apa? Membersihkan kotoran yang ada di sini. Bersihkan yang ada kotoran di sini. Maka pertama ada apa? Mulai pertama kali walaupun agak ini, tapi nanti kalau sudah terbiasa itu akan menyehatkan daripada saluran hidung kita. Ngerti? Maka istinsyaq itu diantara faedahnya ma'rifatu raihatil ma', untuk mengetahui airnya itu berubah atau tidak berubah. Dari mana kita tahu? Dengan melakukan sebelum wudu itu istinsyaq. Kalau madmadah itu fungsinya betul. Selain sunnah mengikuti Nabi, di antara fungsinya untuk mengetahui air itu rasanya berubah atau tidak berubah. Kan air kalau berubah rasanya tidak boleh dipakai. Betul. Nanti akan dijelaskan masalah ma'un najis. Paham? Maka dari mana kita tahu berubah atau tidak berubah? Kalau kita ingin tahu rasanya dengan cara madmadah, kumur. Dari situ kita tahu airnya rasanya berubah atau tidak. Kemudian kalau dengan istinsyaq, maka itu untuk mengetahui raihatul ma', baunya air berubah atau tidak berubah. Kita masukkan, maka kita akan tahu bahwa air itu berubah atau tidak. Itu diantaranya. Kemudian diantara yang sunnah, kalau setelah istinsyaq ada namanya istinsar. Apa istinsar itu? Mengeluarkan air dari hidung. Air kita masukkan, itu namanya istinsyaq. Setelah itu apa namanya? Ketika dikeluarkan itu namanya istinsar. Itu juga termasuk sunnah. Kalau mau telan bagaimana usul? Terserah itu. Ya. Tapi disunahkan untuk istinsar. Yang penting pahala istinsyaq itu cukup dengan antum masukkan ke dalam hidung. Antum air antum masukkan. Maka cukup. Cara yang paling bagus untuk madmadah dan istinsyaq itu bagaimana? Cara yang paling bagus, yang paling baik adalah dengan kita mengambil air 3 kali, salah sagarfa, 3 kali. Maka air yang pertama ketika kita ambil itu setengahnya kita gunakan untuk madmadah. Setengahnya masukkan ke hidung. Masukkan ke hidung. Itu 1 gharfah, satu cedokan. Setelah itu ambil lagi. Ambillah lagi, masukkan ke mulut setengah, sisanya kan masih ada, masukkan ke hidung, keluarkan. Itu kedua kali. Ambil lagi, setengah untuk mulut, setengah untuk hidung. Itu yang paling afdal. Kenapa? Karena sebab dari segi dalil lebih kuat. Ada cara satu lagi. Memang dari segi dalil kalah dengan yang tadi. Tapi dari segi kebersihan lebih bersih cara yang kedua ini. Jadi bagaimana? 3 kali khusus untuk mulut. Jadi antum ngambil 6 kali. 3 kali untuk mulut, ambil 1, kemudian dikeluarkan, ambil tangan lagi, 1 keluarkan, ambil lagi sampai 3 kali untuk mulut. Kemudian ambil lagi 3 kali untuk hidung. Berarti berapa kali cedokan itu? 6. Maka kata ulama cara dua-dua ini sama-sama sunnah. Akan tetapi yang paling afdal cara yang pertama. Dengan 3 kali cedokan, setengah buat mulut, setengah buat hidung. Kenapa itu lebih afdal? Karena min jihatid dalili aqwa. Dari segi dalil lebih kuat. Adapun yang ini kata ulama yang 6 kali itu dari segi andofu lebih bersih. Kalau lebih bersih ya jelas yang 6 kali daripada 3 kali. Jadi bagaimana? Terserah. Mau yang pakai cara 3 kali boleh, pakai cara 6 kali boleh. Yang tidak baik, yang tidak cara yang pertama, tidak cara yang kedua. Tidak madmadah, tidak istinsyaq. Ngerti? Maka itu al-madmadah wal istinsyaq. Kemudian wa mashu jami'il udhunaini. Masah. Maka kita ketahui yang namanya masah itu beda sama ghusl. Ghuslun. Kalau masah air itu tidak ngalir. Antum ambil air, karena dikatakan masah berarti bukan antum ambil air antum jedok itu masukkan kuping ente. Enggak.
Tentu. Yang sunnah masak. Ambil air, tentu. Kemudian antum usapkan ke kuping. Bagian manapun terserah. Tapi ada yang cara yang paling afdal yang diajarkan oleh ulama. Maka caranya dengan cara tentu meletakkan ini dua sababah, dua telunjuk, masukkan ke dalam kuping ini, tentu. Kemudian yang ini, yang jempol ini letakkan di belakang. Jadi yang ini, yang jempol ini muter menurut lekukan kupingnya inti, sehingga kena semuanya. Semuanya. Yang belakang ini naik ke atas. Nah, ini muter, yang ini naik ke atas. Hadza huwa cara yang paling sunnah, cara yang paling afdal. Antum ngambil air terserah, oh gini tok cukup. Kadang sebagian tolabah tuh bakhil. Ujungnya tok. Apakah dapat sunnah? Naam, dapat pahala membasuh kuping, dapat pahala membasuh kuping. Tapi yang sempurna seperti itu, yang sunnah seperti itu. Kalau kita bagaimana? Kalau kita telah berilmu harus lebih mengejar yang lebih sunnah. Kenapa? Karena kita tahu ilmunya, kita tahu hukumnya. Ngerti? Itu apa namanya? Mashhul wa mashu jami'il udhunain. Kemudian wat tayamun. Apa tayamun itu? Mendahulukan yang kanan. Maka anggota tubuh yang terbilang ada dua. Seperti kaki kan ada dua. Seperti tangan kan ada dua. Maka anggota yang berbilang lebih daripada satu, maka disunnahkan untuk mendahulukan yang kanan, setelah itu baru yang kiri. Kenapa? Karena dalam hadis disifatkan oleh sahabat itu kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayamuna fi sya'nihi kulli. Nabi itu di dalam kesehariannya selalu mendahulukan yang kanan dalam hal kebaikan. Kecuali kata ulama, wajah ini termasuk yang berbilang enggak berbilang. Makanya tidak sunnah kita itu basuh wajah teman-teman. Ya, kita ambil lagi. Pernah dilihat untuk seperti itu? Enggak. Kenapa? Karena wajah ini satu anggota tubuh. Karena dia satu anggota tubuh, makanya tidak disunnahkan untuk kanan dulu baru kiri. Kepala ini. Satu anggota tubuh apa berbilang? Satu. Makanya sunnahnya tidak disunnahkan ente basuh kepala, ente pingin misalnya basuh semua kepala, ambil air begini, ambil air lagi. Kenapa gitu? Tayamum. Enggak. Karena apa? Yang namanya kepala, yang namanya wajah itu termasuk anggota tubuh yang dianggap satu. Begitu juga kuping ini. Kuping ini kita lihat kan dua. Tapi dalam babul wudu dicatat termasuk yang digolongkan anggota tubuh yang satu. Makanya ketika basuh kuping tidak sunnah. Ini dulu, kanan dulu, baru. Tidak, tapi berbarengan. Kenapa? Dianggap anggota tubuh yang satu, disamakan dengan wajah, disamakan dengan kepala. Tentu. Makanya dalam kitab, adapun di kitab Bushrul Karim mengatakan na'am illa idza kana maqtu'an. Kalau terpotong baru. Apa yang terpotong ini? Kalau orang basuh wajah, disunnahkan yang sebelah kanan, kan itu dahulu, kan dia asalnya satu, kan itu anggota tubuh satu. Nah, kalau terpotong baru disunnahkan yang kanan. Maka jangan ente pahami, oh kalau terpotong kepalanya berarti mana ada orang hidup kepalanya terpotong. Maksudnya terpotong itu apa? Tangannya. Kalau terpotong tangannya baru sunnah tayamun. Misalnya naudzubillah, ada orang tangannya terpotong sini. Maka tinggal satu. Yang seperti ini kalau tangan satu ketika basuh air, ini tidak cukup untuk semua wajah ini. Maka bagaimana? Dia membasuh wajahnya dua kali. Yang seperti ini baru ngambil yang sebelah kanan dulu. Baik. Baru ambil lagi yang sebelah kiri. Itu baru bisa. Paham? Ngerti? Kalau maktu'an terpotong. Apa yang terpotong? Bukan kepalanya. Tidak ada orang hidup tanpa kepala itu. Ya. Yang terpotong itu apa? Yang terpotong tangannya. Kalau tangannya cuma satu, ketika dia hendak wudu baru disunnahkan tayamun untuk membasuh wajah. Ambil air basuh yang sebelah kanan, ambil air basuh yang sebelah kiri. Ngerti? Paham? Nah, jadi itu namanya termasuk yang sunnah dalam wudu at-tayamum.
tayamun. Kemudian di antara yang sunnah juga dalam wudu itu al-muwalah. Muwalah itu artinya an yaghsila al-udwa tsani qabla al-jafafil awwal. Membasuh anggota yang kedua sebelum keringnya yang pertama. Baik. Itu sunnah. Antum habis basuh wajah, apa yang basuh setelahnya? Tangan. Setelah basuh wajah, antum basuh tangan. Mualah itu membasuh anggota yang kedua, berarti dalam masalah ini tangan, sebelum keringnya yang pertama. Itu sunnah. Ngerti? Maka antum setelah basuh wajah, usahakan termasuk yang sunnah, jangan sampai basuhan wajah itu kering baru antum basuh tangan. Karena mualah itu hukumnya sunnah. Membasuh anggota yang kedua sebelum keringnya yang pertama. Berarti kalau sunnah tidak wajib, berarti boleh kita. Misalnya antum habis haflah mau adzan zuhur. Maka antum basuh apa? Basuh wajah di sini. Nawaitul wudu, basuh wajahnya. Wajahnya tuh. Setelah itu keluar pondok. Ya, misalnya rumahnya Singgawa. Berhenti ziarah di Batu Layang, basuh tangan. Basuh tangan. Sampai membawah basuh rambut. Sampai rumah basuh kaki. Salat zuhur. Sah apa enggak wudunya? Sah enggak? Sah. Kenapa sah? Karena mualah hukumnya sunnah. Sunnah enggak mualah ini? Membasuh anggota yang sebelumnya, membasuh anggota yang kedua sebelum keringnya yang pertama. Apa hukumnya? Sunnah. Al-muwalah bagi kita orang yang sehat ini hukumnya sunnah. Tapi kadang-kadang muwalah itu hukumnya wajib. Betul. Membasuh anggota yang kedua sebelum keringnya yang pertama itu wajib. Kapan? Kalau bagi orang yang namanya salisul baul, orang yang sering keluar kencing. Betul. Kan ada? Atau kalau perempuan sering keluar darah istihadhah. Apa darah istihadhah itu? Darah yang keluar lebih daripada 15 hari. Itu namanya darah istihadhah. Maka wajib sholat karena itu bukan haid. Maka bagi orang yang terkena penyakit yang namanya salisul baul, suka kencing-kencing terus, yang seperti itu mualah hukumnya wajib. Kenapa? Karena sholatnya itu lid-darurah. Sholatnya lid-darurah. Dia tidak boleh bersuci, tidak boleh wudu kecuali setelah masuk waktu. Itu orang yang kencing-kencing terus itu. Baik. Tidak boleh sholat, tidak boleh bertaharah, berwudu pertama kecuali setelah masuk waktu. Maka ketika sudah azan baru boleh dia wudu. Kalau kita kan alhamdulillah, kita kan tidak salisul baul, tidak kencing-kencing. Maka kita wudu kapan? Boleh setelah masuk waktu sholat, boleh sebelum masuk waktu sholat. Sebelum masuk sholat itu lebih afdal, itu lebih baik. Karena kita dalam keadaan taharah lebih baik daripada kita dalam keadaan hadas. Ngerti? Baik. Maka orang yang suka kencing-kencing itu, maka dia ketika masuk waktu sholat, kalau ingin sholat langsung ke hamam, bersihkan air kencingnya. Kemudian sumbat lubangnya itu. Sumbat lubangnya biar tidak keluar. Sumbat pakai kapas kah, pakai apa? Kemudian ikat. Kemaluannya itu pakai kain kah atau pakai plastik. Ikat. Setelah itu apa lakukan? Langsung wudu. Ketika basuh wajah jangan sampai sudah kering baru basuh tangan. Karena apa? Mualah bagi mereka hukumnya wajib. Kenapa harus seperti itu? Setelah wudu selesai langsung sholat, jangan lama-lama, langsung sholat. Kenapa? Karena sholatnya itu lid-darurah, untuk takhfifan lin najas, untuk mengurangi jumlah najis yang keluar, jumlah air kencing yang keluar. Kalau seandainya mualah tidak wajib bagi mereka. Kalau misalnya sebelum waktu zuhur dia udah wudu, santai dulu minum qahwa dia, duduk dulu. Dari itu jam 2 baru sholat. Bagaimana kencingnya, numpuk apa enggak? Numpuk, najis. Makanya untuk meringankan
untuk meringankan. Karena sholatnya itu liddarurah, karena sebab darurah, kan tidak sah sholat bawa najis, sah? Tidak sah. Sedangkan orang yang kencing-kencing itu kan bawa najis, keluar kencing terus. Makanya karena sebab sholatnya liddarurah, sholatnya untuk darurah, makanya wajib wudhunya setelah masuk waktu. Kemudian setelah itu wudhunya wajib muwalah. Apa muwalah itu? Wajib membasuh sebelum keringnya yang sebelumnya. Paham? Kemudian langsung sholat, jangan nunggu-nunggu lagi. Jangan nunggu-nunggu lagi. Dan biasanya orang yang kena seperti ini, kencing-kencing ini, itu awal asal muasalnya karena sebab waswasah. Karena sebab waswasah. Maka hati-hati itu. Ya. Jadi kalau sudah kencing di hamam, kadang keluar, kayaknya keluar, balik lagi ke hamam. Baik, ke hamam lagi, bersihkan lagi, situ keluar lagi, nyampe ke kamar, kayaknya ada keluar nih kayaknya, balik lagi. Akhirnya apa? Yang sebenarnya tidak keluar, akhirnya jadi keluar, karena keyakinannya dia waswasah itu. Jadi caranya bagaimana mengobatinya? Kita dengarkan ini. Ulama itu mengajarkan, kalau ada penyakit seperti itu, waswasah itu, insya Allah, rata talabul ilm itu kena itu. Jadi bagaimana caranya? Ulama itu ngasih cara. Jadi habis ente kencing, kemudian ente bersihkan, kemudian ente wudu. Maka ketika wudu atau habis kencing, tidak apa-apa, belum wudu, bisa tidak wudu. Habis kencing, ente ambil air hammam itu, ente percikan ke sarung ente. Ya, ambil air hammam, ente percikan. Ngerti? Ente percikan, biar agak basah-basah gitu. Jadi kalau sudah masuk kamar, kayaknya keluar, ente lihat sarung ente basah. Enggak, ini bukan air kencing, ini basah karena siram tadi. Yakinkan seperti itu. Maka insya Allah lama-lama akan hilang waswasah itu. Ngerti? Ente ambil air kencing, ente ambil air kencing lagi. Ente ambil air, ente ambil air. Setelah kencing, ente taharah, kemudian ente wudu. Setelah wudu, ente ambil air, ente percikan sarung ente. Kalau misalnya ketika sholat kayaknya keluar, ente nunduk, ente lihat sarungnya, enggak, itu bukan air kencingan itu air yang tadi ana siram dari hammam. Maka insya Allah sedikit demi sedikit akan hilang penyakit waswasah. Jangan diikutkan. Kenapa? Karena itu termasuk caranya syaitan itu untuk merusak itu. Kenapa? Karena talabul ilm itu, santri itu musuh besarnya syaitan ini antum-antum ini. Ya, kata Habib Muhammad Al-Haddar, musuh paling besarnya syaitan itu santri-santri itu. Makanya mereka berupaya betul-betul bagaimana caranya santri itu tidak betah di pondok. Tentu diupayakan betul-betul itu. Kenapa dianggap musuh yang paling besar nih antum-antum ini? Iya, karena sebab yang namanya syaitan ketika merusak suatu kampung, kan dirusak sama dia. Antum Ramadan balik, apa yang antum tunjukkan? Antum ajarkan ilmu untuk orang kampung, antum kasih muhadharah, antum kasih ceramah, lunak hatinya itu. Mereka taubat. Jadi perjuangan syaitan yang bertahun-tahun merusak orang kampung itu ente perbaiki lagi. Sakit hati tidak? Sakit hati. Syaitan dah bangun rumah bagus-bagus, ente robohkan. Sakit hati tidak mereka? Sakit hati. Sebelum hal itu terjadi, maka dirusaklah santri-santri itu. Dan bagaimana caranya? Diletakkan dalam hatinya, tidak betah di pondok. Dan tuh, pengen loncat pagar, pengen izin terus. Kenapa? Yang namanya syaitan itu tidak mau seorang santri itu jadi ulama, jadi dai, tidak mau. Karena apa? Akan merusak dakwahnya mereka. Akan merusak dakwahnya syaitan. Paham? Jadi kalau ada perasaan dalam hati, anak ini kayak tidak betah di pondok, ini syaitan ini, anak harus betah. Itu. Kalau sudah malam, anak malas mau belajar, mau mutolaahin, yakin kalau tidak, ini syaitan ini. Yang susah itu kalau syaitan bentuknya manusia, yang susah itu. Ya. Kalau syaitan bentuknya jelas kita lari, tapi kalau syaitan bentuk manusia itu baik wajahnya. Nanti belajar, nanti murojaah, bawa kopi dia, itu bawa bakwan dia, sama cabai-cabai itu. Hanya mubazir nih tak dimakan nih, temanilah sekali-sekali. Itu syaitan bentuknya manusia. Nanti kalau ada orang kayak gitu tuh, nanti bacakan ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nanti ru'yah, ru'yah. Paham? Apalagi yang termasuk sunnah tadi al-muwalah. Yang termasuk sunnah juga ketika berwudu ad-dalak. Apa dalak itu? Mengusapkan tangan kita agak menekan. Dalku itu kan memijit, bukan dipijit gini, enggak. Ente ketika basuh tangan gitu kan. Ente agak tekan sedikit ad-dalku.
Ada hukumnya sunnah. Tapi dalam madhab Imam Malik hukumnya wajib. Dalam madhab Imam Malik hukumnya wajib. Dalam madhabnya kita Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Ulama mengatakan kalau kita mengamalkan sunnah-sunnah dalam wudu ini, maka kita telah melakukan apa yang telah diwajibkan dalam madhab lain. Dalam madhab lain itu wajib, tapi dalam madhab kita dihukumi sunnah. Maka kalau kita melakukan wudu sesuai dengan yang diajarkan oleh Imam Syafi'i dengan sunnah-sunnahnya, maka wudunya kita sah menurut madhab Syafi'i dan madhab-madhab yang lain. Karena apa? Madhab yang wajib dalam madhab yang lain itu dalam madhab Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Maka diantaranya adalku hukumnya sunnah. Kemudian diantara yang sunnah yang terakhir di sini adalah at-tatslits. Apa taslis itu? Melakukan 3 kali. Ini 3 kali yang mana ini? Yang dilakukan 3 kali, apakah yang wajib saja atau yang sunnah saja? Maka kata Al-Imam Fathul Qarib dalam kitab Fathul Qarib Syarah Ghayatul Taqrib, di situ disebutkan yang sunnah taslis itu 2. Apa itu? Al-maghsulu wal mamsuh. Al-maghsulu wal mamsuh. Setiap anggota yang dibasuh dan anggota yang diusap itu disunnahkan untuk 3 kali. Wajah itu dibasuh apa diusap? Dibasuh. Sunnah 3 kali. Paham? Kuping ini dibasuh apa diusap? Diusap. Sunnah 3 kali. Yang penting anggota tubuh baik yang wajib atau yang sunnah, kalau masuk dalam anggota yang dibasuh dan yang diusap, maka disunnahkan 3 kali. Antum basuh tangan kan sunnah. Itu basuh apa mamsuh? Basuh, berarti itu yang sunnah 3 kali. Berarti yang tidak sunnah 3 kali itu apa? Selain anggota yang tidak dibasuh dan tidak diusap. Apa sunnahnya? Di antaranya bismillah. Bacaan bismillah ketika awal wudu. Itu bismillah kan sunnah, termasuk sunanal wudu. Itu anggota tubuh yang dibasuh apa yang diusap? Tidak dibasuh, tidak diusap. Apakah sunnah tasrih? Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah? Tidak. Karena bukan termasuk anggota tubuh yang dibasuh dan diusap. Atau bacaan-bacaan yang dibaca ketika membasuh wajah, basuh tangan. Di sini tidak disebutkan. Nanti dalam kitab Bidayatul Hidayah akan kita baca. Apa saja? Kalau basuh wajah itu Allahumma bayyid wajhi binirika yawma tabyaddul wujuh. Bacaan itu ketika basuh Allahumma bayyid wajhi binirika yawma tabyaddul wujuhu awliyaika wala tusawwid wajhi bidulumatika ila akhir doa. Kalau ketika basuh wajah. Maka ketika kita basuh wajah, kalau basuh wajah kan 3 kali sunnah. Antum, 3 kali sunnah. Maka yang namanya bacaan yang kita baca ketika basuh wajah, apakah sunnah 3 kali? Tidak, cukup 1 kali. Karena apa? Bacaan bukan yang mamsuh, bukan yang maksud, bukan anggota tubuh yang dimasak, bukan anggota tubuh yang diusap. Ngerti? Begitu juga termasuk arkanul wudu an-niyah. Niat dalam hati. Itu sunnah tasris dah. Sunnah 3 kali dah niat. Enggak. Karena apa? Bukan mamsuh, bukan maksud. Bukan anggota tubuh yang diusap, bukan anggota tubuh yang dibasuh. Maka niat tidak sunnah 3 kali. Cukup niat awal wudu, tidak basuhan yang kedua apa niat lagi, basuhan yang ketiga apa niat lagi, tidak disunnahkan. Ngerti? Maka selesai kita yang namanya sunanul wudu. Ngerti? Kemudian pembahasan malam ini yang baru yaitu masalah alma, air. Ini alma yang akan dibahas ini adalah ma'ul mutanajjis. Kita kembalikan yang namanya air itu dalam hal untuk digunakan taharah. Dalam kitabul fiqih, alma itu dibagi menjadi 3. Alma dibagi menjadi
Tiga. Ada al-ma itu tahir, mutahhir. Apa al-ma tahir, mutahhir itu? Airnya tersebut tahir. Memang diciptakan oleh Allah dalam keadaan tahir. Yang kedua, airnya tersebut mutahhir. Bisa digunakan untuk bersuci. Maka air kan, kalau dia dari asal penciptaannya tahir dan bisa digunakan untuk mensucikan, maka air tersebut dinamakan ma'u tahirun mutahhir. Arti tahir, mutahhir. Sekarang contohnya seperti apa tahir mutahhir itu? Maka dobitnya, definisinya ma'u tahir mutahhir itu gampangnya biar bisa dipahami oleh orang awam. Antum katakan kepada mereka yang dikatakan dalam kitab Fathul Qarib, mana ba'a minal ardi au nazala minas sama. Air yang keluar dari bumi atau yang turun dari langit. Maka air yang keluar dari bumi, bagaimanapun bentuknya dia, bagaimanapun sifatnya dia, warnanya dia, kalau keluar dari bumi seperti itu, maka boleh digunakan untuk taharah, boleh digunakan untuk bersuci. Air yang keluar dari bumi seperti air laut, seperti air sumur, seperti sumber air, itu kan keluar dari air kolam, itu kan keluar dari sumbernya. Bagaimanapun bentuknya, kalau sudah memang aslinya seperti itu, hatta baunya memang seperti itu, maka tetap dikatakan tahir mutahhir. Antum gali sumur, ketika antum gali sumur, ternyata warna air tersebut merah, tidak jernih. Merah air, tidak jernih. Boleh dipakai untuk taharah? Boleh. Karena apa? Memang asalnya seperti itu, bukan ente rubah, bukan ente rubah. Beda kalau ada air bening, ente masukkan jingga di situ, ente masukkan jus ke situ, berubah airnya jadi kuning. Nah, ini tidak boleh ini. Karena apa? Ini karena perbuatan ente. Tapi kalau diciptakan ente gali sumur, keluar air bening tapi asin rasanya, boleh ente gunakan untuk taharah? Boleh. Karena apa? Memang keluarnya seperti itu. Memang keluarnya seperti itu. Seperti daerah di sini Bari Persegi. Kalau gali kolam itu airnya itu baunya tidak enak. Baunya tidak enak. Bukankah air yang baunya berubah tidak boleh dipakai? Itu kalau dengan perbuatan kita. Tapi kalau seandainya emang diciptakan seperti itu airnya, maka boleh saja. Karena apa? Asalnya memang seperti itu. Air yang keluar dari bumi maka boleh digunakan untuk taharah karena masuk dalam golongan tahirun mutahhir. Ngerti? Yang kedua, apa yang turun dari langit? Air hujan misalnya. Air hujan itu kalau turun warnanya merah, boleh kita gunakan taharah? Boleh. Karena apa? Memang turunnya seperti itu. Memang turunnya seperti itu. Memang asli turunnya seperti itu. Misalnya suatu hari air hujan itu merah, atau air hujan itu warnanya seperti warna susu, warnanya saja yang mirip. Tapi airnya tidak rasa susu, tidak. Mirip seperti susu, tapi ketika dipakai rasanya air hujan. Yang seperti ini boleh dipakai? Boleh. Karena apa? Memang asalnya seperti itu. Tapi kalau dari langit turun itu susu seperti susu Indomil itu, ente rasakan, oh ini Indomil ini, bukan air. Boleh untuk wudu? Tidak boleh. Kenapa tidak sah untuk wudu? Ini susu, bukan air. Karena yang sah untuk taharah itu al-ma. Air. Misalnya suatu hari misalnya Bari Persegi turun apa? Sirup marjan. Enak. Turun air. Ente rasa, oh sirup marjan nih. Ya, tinggal cari buah ya kan. Ke hutan sana, ke obah sana. Boleh enggak ini pakai untuk wudu nih? Nazala minasa. Enggak bisa. Karena apa? Karena yang boleh dipakai untuk berwudu kalau yang turun itu air. Paham? Kemudian kalau yang keluar dari perut bumi itu minyak, bensin misalnya, itu kan yang keluar dari perut bumi. Boleh ente pakai wudu itu bensin? Ya. Si api. Selesai. Afdhalu dzikri fa'lam anna.
Boleh untuk wudu? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Bukan alma, bukan air. Paham? Apapun yang keluar dari bumi atau turun dari langit, maka bagaimanapun bentuknya, selama masih dinamakan air, maka sah digunakan untuk taharah. Maka kalau orang awam nanya, apa air mutlak itu? Karena itu sah wudunya dengan air mutlak, tahir mutahhir. Itu jangan susah-susah. Jangan susah-susah. Air mutlak itu yang turun dari langit, keluar dari bumi, pusing balaknya dia. Apalagi mbak-mbak tuh. Jadi macam mana nyampaikan seperti ini. Air mutlak itu yang penting dinamakan air sah wudu. Ana ambil satu ember air dari parit. Ini apa namanya, Bah? Air wudu sah. Gampang seperti ini. Nanti kalau talabul ilm enggak, mana zalanna sama gitu. Tapi kalau orang awam jangan susah-susah. Jadi kalau dipikir air itu ma'un syaffaf, definisi air. Paling mbah-mbah nanya, itu air di mana jual itu? Jadi macam mana? Kalau sama orang awam digampangkan. Apa yang bisa digunakan berwudu? Sekiranya dinamakan air sah untuk wudu. Anak tanya, nanti bawa mbah itu, mbahnya. Itu di tempayan apa namanya, Bang? Air wudu sah karena dinamakan air. Di sungai itu apa namanya itu, Bang? Itu air sah untuk wudu. Di parit apa namanya? Air sah untuk wudu. Yang penting dinamakan air. Kalau ente bawa satu bak, ente masukkan kopi banyak-banyak, ente bawa sama mbah itu. Bah, anak mau wudu dia. Nah, ini sah enggak, Bang? Wudu. Ini apa namanya, Bang? Itu kopi. Berarti bukan air. Itu bukan sah wudu itu? Enggak sah. Enggak sah, Bang. Ini bukan air, ini kopi. Ini kopi. Ini teh, Bang. Karena apa? Bukan air. Gampang sudah kalau ngasih orang tua. Kapan dikatakan ma'ut tahir mutahhir? Itu tahir itu apa, mutahhir apa? Ruwet. Yang penting dinamakan air sah untuk berwudu. Ngerti? Itu topiknya. Kemudian yang namanya air itu kita katakan tahir mutahhir. Maka itu sama ulama dibagi dua. Kadang tahir mutahhir ghairu makruh istimaluhu, tidak makruh penggunaannya. Maka apa yang tidak makruh kayak tadi, air hujan, itu air yang di sungai, itu yang tidak makruh penggunaannya, boleh digunakan. Ada air makruh digunakannya. Tahir suci dia, mutahhir bisa digunakan untuk bersuci, bisa untuk wudu. Maksudnya tahir Allah ciptakan dalam keadaan suci. Mutahhir bisa mencucikan, artinya bisa digunakan untuk wudu, bisa digunakan untuk mandi wajib, bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Itu makna mutahhir. Ngerti? Tahir itu memang diciptakan turunnya dalam keadaan suci. Mutahhir bisa digunakan untuk bersuci, bisa digunakan untuk wudu, bisa digunakan untuk mandi wajib, bisa untuk menghilangkan najis. Itu namanya mutahhir. Tahir mutahhir dibagi dua. Kadang makruh, kadang tidak makruh penggunaannya. Maka air yang ada sekarang, air sungai, air laut, itu tidak makruh dalam menggunakan. Ada makruh dalam penggunaannya, tapi sah pada sah. Kenapa? Karena masuk dalam bagian tahir mutahhir, tapi dia makruh untuk menggunakannya. Air apa itu? Suci, bisa dipakai untuk mensucikan itu. Maka kalau air yang sangat panas, tentu ente habis masak air, baru mendidih. Misalnya dia pengen wudu, dengan air yang hangat. Itu dengan air yang hangat. Dimasakkan sama teman ente air panas. Maka kalau ente wudu pakai itu, ente sentuh badan pakai itu. Itu kalau sampai istilahnya bisa menyakitkan ente, bisa luka, bisa melepuh kulitnya, maka wudu dengan air ini hukumnya haram. Haram. Ngerti? Tapi kalau misalnya tidak melepuh, enggak, cuman panas. Yang seperti ini apa hukumnya? Bisa dipakai taharah? Bisa, karena airnya tahir, mutahhir, tapi makruh istimalnya. Kenapa makruh istimalnya? Karena kata ulama tidak adanya kesempurnaan ketika wudu. Itu ada isti'ab bil wudu. Karena tidak mungkin nanti kalau air agak panas, ente bisa melakukan sunnah wudu, madmadah bisa. Dimasukkan air panas kemudian nanti insyaallah tenang itu. Masukkan ke hidung nanti. Kan gitu kan? Ente basuh wajah ente tenang.
Kalau terlalu panas, maka hukumnya wudunya sah. Kata siapa tidak sah? Sah. Hukumnya sah, tapi makruh. Tapi makruh. Karena tidak mungkin sempurna ketika melakukan yang namanya wudu. Itu yang pertama. Tohir mutahhir tapi makruh. Kapan? Kalau sangat panas. Yang kedua, makruh juga tapi sah wudunya kalau airnya terlalu dingin. Terlalu dingin. Kalau Pontianak ada terlalu dingin. Sedang. Pontianak ini sedang. Kalau di Malang, di Batu, di puncak Batu sana, kita jam 6 pagi, kita nyentuh air itu nanti sama dengan nyentuh air ada batu es di dalam. Betul-betul dingin. Betul-betul dingin. Orang kalau air itu terlalu dingin, bisa sempurna wudu? Tidak bisa. Masukkan air ke mulutnya bisa? Masukkan air ke hidungnya bisa? Dingin betul itu. Kalau terlalu dingin, maka wudunya dengan air tersebut hukumnya makruh. Tapi ingat, kalau dia maksakan diri, sah-sah saja, tidak pengaruh. Tapi hukumnya makruh. Yang ketiga, tidak ada Pontianak ini. Yang airnya tohir, mutahhir, tapi makruh istimaluh. Ini yang dikenal dengan ma'ul musyammas. Ma'ul musyammas. Air yang panas karena sebab sengatan sinar matahari. Karena sebab sengatan sinar matahari. Ngapa di Pontianak tak ada ma'ul musyammas? Karena ma'ul musyammas itu ada 9 syaratnya. Maka di antara 9 syaratnya tersebut, yang namanya ma'ul musyammas itu adanya di tempat yang daerah tropis betul panas. Maka dalam kitab fikih dicontohkan itu seperti Mekah wal Madinah wa Hadramut. Hadramut itu panas betul. Panas. Kalau di Hadramut ente jemur malam-malam baju 1 jam kering baju itu. Malam. Belum siang. Karena hawanya, angin itu panas. Angin kalau ente ke atas, ente di bangunan yang tinggi, tidak. Ente mati angin tuh enak katanya. Hembusan angin tuh panas. Maka di Hadramut di gunung-gunung tuh tidak ada kayak Pontianak, Masya Allah. Gunung ada pohon-pohon. Hadramut tidak ada. Batu ya kering. Panas. Ngerti? Itu daerah panas itu. Maka dikatakan ma'ul musyammas, di antaranya harus di tempat yang betul-betul panas seperti Hadramut dan Mekah. Maka kalau ada air, ngapa tak boleh itu? Karena sebab kalau seandainya air itu kena sinar matahari di tempat yang sangat panas, nanti akan keluar juhumah, racun, yang mana racun itu kalau masuk kena ke kulit kita itu akan menutupi pori-pori ini. Nanti orang itu tersebut akan terkena penyakit yang namanya belang, baros, penyakit belang baros yang kelihatan pucat putih gitu. Itu karena apa? Itu diantara akibat kalau berwudu dengan ma'ul musyammas. Paham? Ngerti? Maka yang istilahnya ma'ul musyammas itu kapan dimakruhkan? Dimakruhkan kalau seandainya digunakan untuk taharah. Untuk taharah. Kalau digunakan untuk mandikan mayit bagaimana? Makruh enggak? Mayit kan dah mati, dah meninggal. Ada ma'ul musyammas, coba tes. Hidup tak mayit? Memandikan mayit dengan ma'ul musyammas. Kalau kita wudu mandi dengan ma'ul musyammas, hukumnya makruh. Karena apa? Takut menyumbat pori-pori tubuh kita ini. Nanti kena penyakit. Kalau mayit kan dah mati. Mayit kan sudah mati. Ente siram ma'ul musyammas. Ngamuk dia? Bangun dia? Apakah makruh? Maka kata ulama, makruhnya bukan mayitnya enggak. Makruhnya itu yang mandikan. Karena apa? Mau enggak mau nanti dia kena dengan ma'ul musyammas. Tak mungkin dia ketika mandikan dengan ma'ul musyammas itu enggak kena air itu. Kena enggak? Kena. Yang makruh itu dari segi yang mandikan. Adapun mayitnya tak ada hukumnya dia. Tak ada hukum. Cuman dalam
kitabul fikih kita itu memperlakukan mayit seperti orang hidup. Kan tuh. Kalau kita mau tidak dimandikan dengan air musamma, tidak mau kan, maka begitu juga mayit. Ngerti? Betul. Maka itu namanya apa namanya? Tahir, mutahhir, makruh, istimalu. Ngerti? Jadi air yang pertama digolongkan adalah ma'u tahir, mutahhir. Seperti apa? Seperti air laut. Itu termasuk tahir. Yang mutahhir ghairu makruh, tidak makruh dalam penggunaannya. Kemudian yang kedua, ada bagian yang kedua dari tahir mutahhir yang makruh, istimalu, makruh, dilarang, tidak boleh untuk digunakan karena membahayakan. Yang makruh istimaluhu ada 3. Apa yang tadi? Syadidul suhuna. Apa syadidul suhuna? Atau syadidul harar, air yang sangat panas. Kenapa makruh? Karena tidak akan mungkin sempurna ketika melakukan wudu. Yang kedua, syadidul burudah, yang sangat dingin. Atau hukumnya makruh. Kemudian yang ketiga adalah ma'ul musammas, air yang panas dia karena sebab kena sinar matahari. 9 syaratnya bisa antum baca satu persatu di kitab Taqriratus Sadidah yang ditulis oleh Al-Habib Hasan Al-Alkaf. Tahu kitab Taqriratus Sadidah? Atau ringkasannya, enggak apa-apa. Taqriratus Sadidah diringkas oleh Al-Habib Hasan Al-Alkaf, namanya Al-Aham. Tahu kitabul Aham? Ada? Silakan baca di situ masalah pembagian air. Nanti ketika pas pembahasan ma'ul musammas, maka akan dibahas di situ syarat-syarat kapan dikatakan air itu ma'ul musammas. Paham? Qad karrahu muammasan ta'assara ila akhiril bait. Kan dinazamkan itu. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita lanjutkan nanti insyaallah bagian yang kedua daripada air. Kemudian nanti yang ketiga ini ma'ul mutanajjis. Wallahu taala a'lam bissawab.